Santapan Harian Sabtu 13 November 2021. Inilah program Santapan Harian, sebuah program yang mengajak Anda menelusuri isi Alkitab, agar Anda menemukan makna firman Tuhan sesuai dengan konteksnya. Santapan Harian tertuju bagi Anda yang ingin memiliki kehidupan rohani yang segar, kuat, dan sigap. Hari ini kita akan membaca 1 Timotius pasalnya yang kedua, ayatnya yang pertama hingga ayatnya yang ketujuh. Namun sebelumnya, mari kita berdoa. Seperti rusa rindu sungaimu, begitu pula jiwa kami rindu Engkau. Kami rindu menyembahmu, kami rindu akan firman-Mu. Perkenankanlah kami ya Kristus untuk menerima dan mendengarkan firman-Mu. Di dalam nama-Mu, Yesus Kristus, kami memohon. Amin. 1 Timotius 2 ayat 1-7. Pertama-tama aku menasihatkan, naikkanlah permohonan, doa syafaat dan ucapan syukur untuk semua orang, untuk raja-raja dan untuk semua pembesar, agar kita dapat hidup tenang dan tentram dalam segala kesalehan dan kehormatan. Itulah yang baik dan yang berkenan kepada Allah Juru Selamat kita, yang menghendaki supaya semua orang diselamatkan dan memperoleh pengetahuan akan kebenaran. Karena Allah itu Esa, dan Esa pula Dia yang menjadi pengantara antara Allah dan manusia, yaitu manusia Kristus Yesus, yang telah menyerahkan dirinya sebagai tebusan bagi semua manusia. Itu kesaksian pada waktu yang ditentukan. Untuk kesaksian itulah aku telah ditetapkan sebagai pemberita dan rasul, yang kukatakan ini benar, aku tidak berdusta, dan sebagai pengajar orang-orang bukan Yahudi dalam iman dan kebenaran. Sahabat Santapan Harian, sebagai orang percaya, kita pasti telah banyak mendengar tentang definisi doa. Salah satu definisi yang paling terkenal yaitu doa adalah nafas hidup orang percaya, menurut Martin Luther. Memang, sebagai orang Kristen sudah sepatutnya kita selalu berdoa. Tetapi doa seperti apa yang dimaksud? Dalam nasihat Paulus kepada Timotius, ia menjelaskan apa yang harus dinaikkan dalam doa. Pertama, permohonan. Tidak bisa dipungkiri bahwa doa tentu berawal dari adanya kebutuhan dan keinginan. Meskipun doa tidak hanya sebatas itu, tetapi Tuhan mau agar kita membawa permintaan kita kepadanya. Kedua, doa syafaat, yakni doa yang mencakup semua aspek kehidupan. Ketiga, ucapan syukur. Doa tidak hanya berisi permohonan, tetapi juga ucapan syukur kepada Allah atas segala sesuatu yang kita terima. Namun, tiga isi doa ini harus ditunjukkan untuk siapa? Doa-doa tersebut harus ditunjukkan untuk raja-raja dan semua pembesar. Ini berarti Timotius tidak boleh hanya berdoa bagi diri sendiri dan jemaat saja, tetapi untuk semua orang, bahkan tidak menutup kemungkinan bagi bangsa-bangsa lain. Sebab Allah menghendaki agar kita dapat hidup tenang dan agar semua orang diselamatkan dan memperoleh kebenaran Allah.
bukan hanya orang Yahudi, melainkan juga orang non-Yahudi. Tentu nasihat Paulus kepada Timotius itu masih berlaku bagi kita sampai saat ini. Sebab tidak bisa dipungkiri bahwa kebanyakan dari kita masih kurang dalam hal berdoa. Terlebih lagi, kita sering berdoa hanya bagi diri sendiri dan orang-orang yang kita kasihi. Kita kurang peduli kepada tujuan Allah bagi semua orang. Kerap kali kita lebih berfokus kepada tujuan kita sendiri. Sebab itu, mulailah kita belajar berdoa bagi orang lain, bagi pemerintah dan bangsa ini. Kita juga perlu berdoa bagi orang-orang yang sepertinya tidak ada kaitannya dengan kita, yakni bangsa-bangsa lain. Bahkan lebih jauh dari itu, kita perlu belajar berdoa bagi bangsa-bangsa yang selama ini kita benci. Panjatkanlah permohonan, doa syafaat, dan ucapan syukur bagi mereka semua. Dengan begitu, kita dapat mencapai tujuan yang Allah kehendaki, ketimbang tujuan kita sendiri. Mari kita berdoa. Hati kami rindu melihat kemuliaan-Mu ya Kristus. Hati kami rindu melihat curahan kuasa-Mu di tanah air kami, negeri kami Indonesia. Kami berdoa untuk negara kami. Kami berdoa untuk semua rakyat Indonesia. Dan bukan hanya itu, kami juga berdoa untuk seluruh ciptaan-Mu di dunia ini. Karena kasih-Mu adalah kasih untuk semuanya. Inilah doa kami ya Tuhan. Di dalam kemuliaan-Mu, Kristus Yesus, kami berdoa. Amin.